Hai semua, di video kali ini aku mau bikin bolu pandan kukus. Nah, ini bolunya enak banget, buatnya juga gampang, simple karena ini hanya dikukus aja. Tapi rasanya beneran enak ya. Nah, ini bisa jadi untuk cemilan di rumah. Nah, kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan bahannya apa aja, tonton terus video ini sampai selesai. Pertama, siapkan minyak goreng sebanyak 50 ml, lalu tambahkan 1 santan kara instan. Di sini aku pakai kemasan 65 ml. Masukin pasta pandan sekitar 1 sendok teh. Di sini aku pakai kira-kira aja atau sesuaikan dengan selera ya. Lalu diaduk hingga tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, sekarang akan aku sisihkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya aku akan ayak tepung. Di sini aku pakai 200 gram tepung. Ini aku ayak pelan-pelan atau sedikit-sedikit karena memang saringannya ini kecil ya. Jadi aku ayaknya sedikit-sedikit aja. Nah, ini udah cukup. Sekarang tepungnya akan aku sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukin 5 butir telur. Masukin 200 gram gula pasir, 1 sendok teh SP. Nah, ini boleh diganti dengan TBM. Lalu sekarang aku akan mixer dengan kecepatan yang paling tinggi. Untuk mixernya seperti biasa aku pakai mixer Mito Chiba. Nah, ini bagus banget mixernya ya. Kita mixer sampai adonannya itu mengembang, putih, kental, dan juga berjejak. Nah, kalau adonannya sudah putih, kental, dan juga berjejak, aku matikan mixernya. Lalu aku masukin tepungnya. Di sini aku masukinnya sedikit demi sedikit, lalu akan aku aduk. Nah, kalau kalian ngelihat adonannya ini seperti tidak ngembang, tapi ini sebenarnya udah ngembang ya. Nah, ini aku aduk pelan-pelan aja. Nah, ini supaya nanti tuh tepungnya nggak berterbangan ya. Jadi aku masukin dulu sedikit demi sedikit, lalu aku aduk-aduk seperti ini pelan-pelan. Nah, sekarang akan aku mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Di sini kita mixer sebentar aja ya, nggak terlalu lama karena nanti akan aku lanjut aduk menggunakan spatula. Nah, ini cukup ya. Sekarang akan aku matikan mixernya, lalu akan aku lanjut aduk menggunakan spatula. Kita aduk menggunakan spatula dengan teknik aduk balik hingga tercampur rata. Nah, ini adonannya jadi seperti ini ya. Ini udah cukup. Sekarang aku akan masukin minyak goreng dan santan yang sudah kita campurkan tadi. Lalu diaduk hingga tercampur rata menggunakan teknik aduk balik seperti yang tadi. Dan pastikan tidak ada minyak goreng yang masih mengendap di bawah ya. Nah, ini udah cukup, udah tercampur rata. Sekarang akan aku masukin ke loyang yang udah aku olesin Carlo. Carlo itu minyak goreng, mentega, dan juga tepung ya. Dan sekarang kita ratakan adonannya menggunakan lidi seperti ini atau menggunakan tusukan sate. Karena aku lagi nggak ada tusukan sate, jadi aku pakai lidi ya seperti ini. Ini lidinya aku ngambil dari daun kelapa. Nah, ini fungsinya adalah supaya udara yang terperangkap itu keluar ya. Atau bisa dihentakkan sesekali seperti ini.
Oh ya, tadi aku lupa untuk ngevideoin kalau aku tuh tadi ngambil 1 sendok adonan untuk aku kasih warna coklat untuk motif bagian atasnya ya. Nah, ini sesuaikan dengan selera ya. Di sini aku masukin ke dalam plastik seperti ini. Lalu kalau udah, sekarang kita buat bunga menggunakan lidi seperti ini. Untuk motifnya sesuaikan lagi dengan selera ya. Kalau nggak mau pakai motif juga nggak apa-apa. Kembali lagi kepada kalian, kalau pengen kasih motif ya dikasih, kalau enggak ya enggak ya. Nah, kalau sudah siap kita kukus. Nah, di sini aku udah panaskan dandang ya, udah mendidih airnya. Sekarang masukin adonan kuehnya, kita kukus kurang lebih 25-30 menit dengan api sedang cenderung ke kecil ya, jangan terlalu besar. Lalu jangan lupa untuk tutupnya menggunakan kain seperti ini, boleh pakai sarbet supaya airnya itu tidak mengucur ketika kita membuka tutup dandangnya ya. Setelah 25 menit ini kuehnya udah mateng. Untuk memastikan, sekarang akan aku tusuk menggunakan lidi seperti ini. Kalau tidak ada kue yang masih menempel atau masih basah, berarti dia udah benar-benar mateng. Sekarang kita angkat kuehnya, lalu kita dinginkan, baru kita keluarkan dari loyang ya. Nah, ini dia kue bolu pandan kukusnya udah jadi. Hasilnya bagus, cantik ya, walaupun motifnya memang kurang menarik, tapi ini beneran bagus banget, ngembang, enak, rasanya pas. Kalian wajib cobain di rumah untuk cemilan di rumah atau buat suguhan kalau lagi ada tamu ya. Nah, sekarang aku akan potong kuehnya, lalu akan aku cobain ya. Ini beneran empuk banget kuehnya, bisa dilihat. Ini teksturnya juga bener-bener bagus ya. Nah, ini dia pori-porinya bener-bener kecil. Jadi ini bener-bener bagus banget, empuk. Nah, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua, bisa menginspirasi buat kalian yang bingung hari ini mau bikin apa. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Makasih.